Selamat siang, saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita jumpa lagi di channel YouTube Setio Hajar Dewantoro. Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang sangat kritis. Ya, ini pertanyaan yang bagus dan saya sangat menghargainya. Bunyi pertanyaannya begini, Pak Setio, bagaimana Pak Setio tahu bahwa Pak Setio benar-benar tercerahkan? Kok pede amat berani mengaku sebagai orang tercerahkan? Gitu. Emang ada yang memvalidasi atau ada yang mensertifikasi gitu? Ini sebuah pertanyaan yang bagus dan saya akan menjawabnya dengan bagus pula. Begini, ya. Saya harus mengatakan dengan apa adanya bahwa belum ada satu orang yang dengan sungguh-sungguh, secara terbuka, secara komprehensif, memberikan penilaian pada diri saya dan menyatakan bahwa saya ini seorang yang tercerahkan. Ya. Kecuali itu adalah murid-murid saya sendiri. Ya, ini saya bicara tentang orang luar. Yang ada adalah orang-orang yang memang mereka ini sesepuh spiritual. Saya ketemu dengan mereka dan mereka senang berjumpa dengan saya. Mereka bisa dibilang itu mengasihi saya, mendukung saya, dan hal-hal semacam itu. Nah, jadi saya tidak bisa melandaskan penilaian tentang saya tercerahkan ini kepada pendapat dari orang lain yang dianggap ahli, yang dianggap sesepuh. Ya. Lagi pula kan saya juga sudah sering mengatakan bahwa saya mencapai pencerahan ini justru ketika saya tidak lagi berguru kepada seseorang. Sehingga tidak ada seorang guru yang memvalidasi saya bahwa saya telah berhasil dan mencapai pencerahan. Ya. Nah, lalu gimana Pak Setio itu kok berani-beraninya? Gini, kita ini kan hanya menyampaikan apa yang kita mengerti, menyampaikan apa yang menjadi kesadaran kita, menyampaikan apa yang kita temukan di dalam pengalaman keheningan kita. Kita hanya dituntut untuk bersikap apa adanya. Dan demikianlah yang saya jalani selama ini. Ya. Saya lewat pembelajaran yang sangat panjang, ya, baik secara teoritis maupun secara praktis, punya pengalaman yang memadai untuk membuat sebuah penilaian. Ya. Ketika saya belum tercerahkan, saya tidak pernah berani mengaku tercerahkan. Kalau merasa orang hebat sih pernah ya di masa-masa saya penuh dengan prasangka ya. Ketika saya masih ya biasalah orang suka merasa hebat. Tapi itu fase yang sudah lama ya, itu sekitar tahun 2010 sampai 2015-an lah itu ya. Dan itu tidak terkonfirmasi dalam kehidupan keseharian. Jadi, saya merasa hebat, tetapi fakta kesehariannya, saya masih dipenuhi dengan kegalauan, usaha masih mentok di sana-sini. Pokoknya hidup saya belum surgawi. Ya. Sehingga, jelas bahwa sebetulnya saya ini nggak hebat, cuma merasa hebat di masa lalu. Bahwa saya ini kemudian sebetulnya masih banyak kekurangan. Saya belum menemukan kebenaran sejati. Justru karena alasan itulah kemudian saya berhenti berguru. Ya, gitu. Nah, saya betul-betul merindukan kebenaran sejati. Sejak 2016 saya tidak lagi punya guru. Saya berjuang dengan segala kesungguhan. Ya. Dan lewat sebuah perjuangan yang tidak gampang, penuh liku-liku. Ada satu pengalaman yang istimewa terjadi di bulan September 2018, tidak lama setelah
saya mengajar satu retret, dan tidak lama juga setelah saya mengalami masa-masa sulit ketika saya dihantam serangan metafisika yang sangat-sangat menyakitkan dan membuat saya ada di jurang antara hidup dan mati. Ya. Itu sebuah pengalaman yang agung buat saya. Betul-betul saya merasakan dunia yang sangat indah, jiwa yang sangat lapang. Saya merasakan segala beban yang selama ini ada itu bebas, lepas gitu ya. Dan pada saat itu saya belum tahu bahwa itulah satu momen pencerahan. Pada saat saya mengalami itu, saya belum tahu bahwa itu adalah fase di mana saya mengalami sanaya atau pencerahan di tahap pertama. Nah, saya cuma mensyukuri anugerah itu lalu melanjutkan langkah saya. Tapi semenjak saya mengalami itu, saya ada dalam tren terus naik. Ya, saya konsisten hening, saya konsisten memurnikan jiwa raga di semua lapisan kesadarannya, dan di 2019 ya saya bisa merasakan keajegan, kemapanan dalam kesadaran saya. Ya. Lalu di 2019 pertengahan saya punya kesempatan berkelana ke sana kemari, keliling beberapa negara Asia Tenggara sampai ke Hong Kong. Lalu di 2019 akhir, saya betul-betul dapat kesempatan meluaskan cakrawala kesadaran saya. Saya bisa pergi ke Perancis, saya bisa pergi ke Italia dan beberapa negara Eropa lainnya dalam konteks perjalanan spiritual. Dan di 2020, kembali saya melakukan perjalanan ke beberapa tempat, dan di situ muncul kesadaran-kesadaran baru yang membuat saya semakin mengerti tentang diri saya sendiri, mengerti tentang peran saya, mengerti proses yang telah saya jalani, mengerti apa yang sebetulnya telah saya alami. Ya. Jadi baru di tahun 2019 akhir atau 2020 awal dan seterusnya itu saya mengerti bahwa saya telah tercerahkan dengan kesungguhnya. Saya di fase itulah baru mengerti bahwa apa yang saya alami itu sebetulnya adalah proses pencerahan tahap pertama atau sanaya yang berlanjut mencapai pencerahan fase berikutnya di tahun-tahun selebihnya. Ya. Nah, ketika saya semakin mapan, kan otomatis keterhubungan dengan Gusti semakin kuat. Rasa sejati ini semakin terdaya gunakan. Saya semakin bisa menilai, membaca apapun dengan jernih, termasuk membaca realitas diri saya sendiri. Maka di tahun 2021, 2022, apalagi tahun 2023, kan saya semakin bisa membaca apa yang sebetulnya saya alami. Saya lalu kilas balik, ya. Maka saya bisa mengatakan bahwa sebelum peristiwa di 2018 bulan September 2018 bulan September itu saya belum tercerahkan. Itu saya bisa membaca dengan jelas dan saya bisa ngecek gitu ya. Oh, sebelum itu karma saya seperti apa? Kejenian tubuh energi saya seperti apa? Saya masih punya luka batin atau tidak? Itu saya bisa tahu. Apalagi kalau saya ngetek ke belakang gitu ya, masa-masa 2015, 2014, 2013, saya bisa melihat dengan jelas bahwa pada saat itu sebetulnya saya dicengkram kuasa kegelapan. Meskipun saya pada dasarnya orang baik, tapi saya ceroboh, saya masih punya luka batin, saya masih punya ambisi, saya sering salah melangkah, ya otomatis saya tidak jernih. Jadi di 2015 itu LOC saya itu ya 50 ke bawah lah ya, jadi jelas. Nah, jadi saya bisa tracking itu. Nah, tentu saja sekarang jelas saya semakin mengerti tentang realitas diri saya. Saya menyadari berbagai jiwa ilahi yang memang menjadi cikal bakal keberadaan saya, menyatu di dalam tubuh ini, membentuk realitas jiwa saya yang baru yang kemudian ketika dibungkus tubuh ini dikenali sebagai seorang SHD. Ya.
Dan bagaimana saya bisa mantap bahwa ini adalah betul-betul pencerahannya semakin tinggi, semakin tinggi. Karena itu dikonfirmasi oleh kehidupan, oleh kenyataan keseharian. Saya betul-betul mengalami hidup surgawi. Ya. Pengalaman itu kan pembuktian. Jadi, saya bisa ngomong apapun karena ada pengalaman yang nyata. Dan kemudian, ini dikuatkan dengan fakta bahwa murid-murid saya itu saat ini banyak yang telah mengalami hidup surgawi. Yang tadinya ruwet, sekarang bisa bahagia, bisa penuh daya. Yang tadinya manipulatif, sekarang menjadi sangat tulus. Yang tadinya pokoknya selalu menggantungkan yang namanya kebahagiaan kepada uang, sekarang bisa bahagia apapun kondisinya, dan seterusnya. Dan mereka yang semakin menguatkan bahwa saya di jalan yang benar, karena pembuktiannya ada dalam kenyataan, dalam keseharian itu. Ya, jadi, ya saya mengatakan apa adanya saja bahwa saya bahkan sudah tercerahkan. Dan pembuktian lainnya adalah, coba lihat modern saya di semua channel ya, di YouTube dimanapun, keren apa enggak? Konsisten apa enggak? Ya, hal kayak begitu itu yang bisa mengurai rahasia selama ini tertutupi. Itu adalah pembuktian bahwa saya tercerahkan, karena yang bisa melakukan itu hanya orang tercerahkan. Lihat buku-buku saya itu bisa membahas macam-macam dengan cara yang sangat keren gitu ya. Itu tidak mungkin dilakukan dengan orang tidak tercerahkan. Orang tercerahkan itu kalau ngomong itu jelas, lugas, nggak merut-merutkan hal yang sederhana, dan ada logika yang kemudian bisa konsisten, begitu. Ya, jadi mau pembuktian apa lagi, semua udah mengarahkan kepada sebuah kesimpulan bahwa saya memang tercerahkan, ya. Dan mengaku tercerahkan itu tidak dosa. Yang dosa itu kalau Anda ruwet, Anda itu banyak demitnya ngaku tercerahkan, itu namanya kebohongan kosmik. Kalau saya apa adanya kayak begini ngaku tercerahkan, ya boleh loh emang tercerahkan kok ya. Nah, justru berita gembiranya adalah kalau saya tercerahkan, saya tahu metodenya, maka Anda juga bisa punya kesempatan yang sama. Dan itu sudah dibuktikan di Persaudaraan Matahari. Banyak sudah mengalami pencerahan, minimal sudah mengalami sebuah transformasi kehidupan. Ya, begitu. Ya. Kalau Anda belum percaya saya tercerahkan, tidak masalah, itu kan urusan Anda. Itu tidak mengubah realitas jiwa saya tetap tercerahkan. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.